Pada tahun 2004, menjelang akhir hayatnya, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sempat melontarkan sebuah kalimat yang sampai hari ini terus menjadi perbincangan hangat di kalangan terbatas. Bukan di forum resmi atau pidato kenegaraan, melainkan dalam sebuah pengajian kecil yang dihadiri oleh segelintir santri dan sahabat dekatnya, Gus Dur berkata, Presiden ke-7 Republik ini akan menanggung derita, bukan saat memimpin, tapi ketika kekuasaan itu lepas dari tangannya. Ucapan itu sempat dianggap gurauan semata. Gus Dur memang dikenal sebagai sosok yang kerap menyisipkan humor dalam setiap pernyataan, bahkan dalam hal-hal yang paling serius sekalipun. Tapi di balik senyum dan gelaknya yang khas, banyak yang lupa bahwa Gus Dur adalah pribadi spiritual yang syarat firasat. Tahun-tahun berlalu, Indonesia melintasi masa pemerintahan berbagai presiden. Hingga akhirnya, tepat pada 20 Oktober 2014, Presiden ke-7 Republik Indonesia resmi dilantik. Ia adalah sosok yang populer, berasal dari luar lingkaran militer maupun partai besar. Seorang pemimpin dari rakyat biasa, begitu masyarakat menjulukinya. Dalam berbagai pidato kenegaraan, ia menunjukkan kekuatan, ketegasan, dan strategi politik yang tak bisa diremehkan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa sejak awal masa jabatannya, beberapa kiai sepuh diam-diam mengaitkan sosok ini dengan ucapan Gus Dur dahulu. Salah satu manuskrip tua dari pesantren Ciganjur mencatat pernyataan Gus Dur yang tidak pernah diumumkan ke publik. Dikatakan bahwa Presiden ke-7 akan membawa perubahan besar. Namun setiap perubahan akan dibayar mahal. Ia bukan pemimpin biasa. Tapi bayaran yang ia terima setelahnya tidak bisa ditanggung sembarang orang. Tulis manuskrip itu. Manuskrip itu ditulis oleh seorang ajudan spiritual Gus Dur bernama KH. Mahbub Arifin. Naskah tersebut disimpan dalam kotak kayu jati dan baru dibuka kembali setelah Presiden ke-7 resmi mengakhiri masa jabatannya. Ironisnya, beberapa bulan setelah lengser, kabar mengejutkan mulai beredar tentang kondisi kesehatannya. Berbeda dengan mantan presiden lain yang tampak bugar, ia justru jarang tampil di publik. Wajahnya tampak lebih tirus dalam potret terakhir yang beredar, dan ia dikabarkan lebih banyak berdiam diri di kediaman pribadinya. Bahkan beberapa wartawan yang mencoba mewawancarainya tidak mendapat izin dari pihak keluarga. Kabar ini memancing spekulasi di kalangan masyarakat. Sebagian menduga ia mengidap penyakit fisik yang sulit diobati. Namun, kalangan spiritual menyatakan hal berbeda, bahwa penyakitnya adalah akibat dari benturan takdir, beban kekuasaan, dan energi rakyat yang belum reda. Dalam wawancara eksklusif yang tak pernah ditayangkan, seorang kiai sepuh dari Jawa Timur mengungkapkan, Gus Dur pernah bilang, pemimpin itu membawa beban rakyat. Kalau beban itu terlalu berat, kadang bukan rakyat yang tumbang, tapi pemimpinnya sendiri setelah ia tidak lagi menjabat. Menariknya, banyak peristiwa aneh yang mengiringi lengsernya Presiden ke-7. Mulai dari burung gagak yang bertengger di tiang bendera rumah dinas, hingga hujan petir tak biasa yang turun di siang bolong saat acara perpisahan resmi kenegaraan. Sebagian menyebut itu hanya kebetulan. Namun para ahli spiritual menyebut itu sebagai tanda langit. Sebuah catatan dari Gus Nuril, salah satu sahabat Gus Dur, menuliskan bahwa Gus Dur pernah berkata lirih saat sakit di Mesir. Yang ke-7 itu anak zaman. Tapi zaman akan menelannya bila ia tak kuat berdiri sendiri. Kalimat itu kemudian disalin oleh para santri dan disimpan sebagai bentuk peringatan batin. Santri-santri yang mendalami ilmu firasat mengkaji ulang ramalan itu. Mereka mendapati bahwa angka 7 dalam tafsir Jawa adalah angka ujian. Presiden ke-7 dianggap sebagai pemimpin yang diuji oleh semesta, bukan hanya oleh rakyatnya. Maka tak heran jika derita datang setelah kekuasaan lepas dari tangan. Kini, sebagian masyarakat mulai menengok kembali ramalan-ramalan Gus Dur yang dulu disepelekan. Bukan hanya soal politik, tapi soal nasib bangsa dan para pemimpinnya. Ramalan itu kini tak lagi terdengar seperti gurauan, melainkan potongan-potongan teka-teki yang perlahan mulai terkuak kebenarannya. Gus Dur memang telah tiada, tapi kata-katanya hidup, terus mengalir dalam lorong-lorong sunyi sejarah bangsa. Ia tidak pernah menyebut nama, tapi petunjuknya begitu jelas, nyaris seperti gambaran yang ditulis dari masa depan. Dan kini, setelah Presiden ke-7 jatuh sakit setelah lengser, publik pun mulai bertanya, apakah ini awal dari ramalan yang sedang menjadi nyata? Bab pertama ini mungkin belum menyimpulkan segalanya. Namun satu hal yang pasti, di balik segala hal yang tampak, selalu ada kekuatan yang tak kasat mata bekerja. Dan Gus Dur, dengan segala kebijaksanaannya,
tampaknya sudah lebih dulu membaca arah angin bangsa ini, jauh sebelum badai datang. Di kalangan santri, Gus Dur dikenal sebagai ulama yang bicara serius lewat candaan. Bukan sekali dua kali, ia menyampaikan hal-hal besar melalui gurauan yang mengundang tawa, namun penuh makna tersembunyi. Salah satunya, terjadi dalam sebuah forum pengajian kecil di kediamannya di Ciganjur, beberapa bulan sebelum wafat. Dalam forum itu, Gus Dur berkata sambil terkekeh, "Presiden berikutnya bisa dari luar partai, bisa dari luar lingkaran kekuasaan lama. Tapi jangan senang dulu. Karena waktu lengser, dia bakal lebih lelah daripada saat memimpin." Semua yang hadir tertawa, mengira Gus Dur sedang membicarakan kejenakaan politik seperti biasa. Namun, Kiai Marzuki, salah satu murid spiritual Gus Dur yang hadir malam itu, mengaku merasakan hawa yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa candaan malam itu seolah keluar dari alam bawah sadar Gus Dur, seperti mendapatkan bisikan dari alam lain. "Itu bukan guyonan biasa," katanya. Kiai Marzuki menyimpan ingatan itu dalam jurnal pribadinya selama bertahun-tahun. Ketika Presiden ke-7 resmi lengser dan kemudian jatuh sakit secara misterius, barulah ia menyadari bahwa yang dulu disampaikan Gus Dur bukanlah candaan kosong. Itu adalah kode. Banyak yang mengabaikan sisi spiritual Gus Dur, karena diselimuti gaya humor dan kebebasannya dalam berbicara. Padahal, ia adalah putra dari keluarga ulama besar, cucu dari pendiri NU, dan menguasai berbagai ilmu hikmah. Bahkan beberapa kalangan menyebut Gus Dur memiliki mata batin terbuka. Ketika Gus Dur mengatakan, ia akan jatuh setelah selesai memimpin, tapi bukan karena musuh, melainkan karena waktu. Sebagian orang bingung menafsirkan kalimat tersebut. Namun kini, ketika Presiden ke-7 mendadak menghilang dari sorotan dan dikabarkan sakit, tafsir itu mulai menemukan bentuk. Seorang aktivis muda yang dulu menjadi relawan Gus Dur mengaku pernah dititipi pesan aneh. Kalau pemimpin itu terlalu kuat saat berkuasa, seringkali ia ditarik balik oleh alam. "Alam butuh keseimbangan," kata Gus Dur suatu malam padanya. Kata-kata itu baru terasa relevan saat ini. Dalam budaya Jawa, candaan atau sindiran dari tokoh sepuh bukan sekadar olok-olok. Ada makna simbolik yang dalam. Ketika seseorang seperti Gus Dur menyelipkan pesan dalam gurauan, itu bisa berarti ramalan yang disamarkan agar tidak langsung menjadi heboh di masanya. Banyak pesan Gus Dur yang kini kembali digali. Mulai dari pidato-pidatonya di televisi, wawancara radio, hingga celotehannya di tengah makan malam. Beberapa rekaman suara yang tersebar menunjukkan bahwa Gus Dur memang menyimpan banyak hal yang belum ia ungkapkan secara gamblang. Dalam satu rekaman radio tahun 2005, Gus Dur sempat ditanya soal masa depan Indonesia. Ia menjawab sambil tertawa, "Nanti ada presiden yang kelihatannya sederhana, tapi dikelilingi hal-hal yang luar biasa. Habis itu, hidupnya jadi tidak sederhana lagi." Jawaban itu kembali dianggap lelucon, hingga kini terasa seperti ramalan. Para pengamat spiritual dan politik kini berlomba-lomba mencari benang merah dari pernyataan-pernyataan Gus Dur. Mereka mencoba menyatukan potongan puzzle yang selama ini berserakan dalam candaan, kolom tulisan, dan khutbah-khutbahnya yang nyeleneh namun tajam. Salah satu peneliti dari Universitas Islam Negeri Jakarta bahkan membuat disertasi tentang bahasa mistis dalam humor Gus Dur. Dalam penelitian itu, dijelaskan bahwa Gus Dur sering menggunakan bahasa bayangan, yakni menyampaikan pesan spiritual lewat metafora jenaka. Ini adalah cara unik Gus Dur agar tidak langsung menimbulkan kepanikan atau protes, terutama jika menyangkut tokoh-tokoh besar atau masa depan bangsa. Sebab, sebagaimana yang diyakini oleh banyak kiai sepuh, ucapan orang alim bisa menjadi doa, dan doa bisa menjadi kenyataan. Maka, tak heran jika semakin banyak orang kini mulai membaca ulang humor-humor Gus Dur dengan lebih serius. Mereka tak lagi menertawakan, tapi mulai merenungi. Apalagi setelah kenyataan menunjukkan bahwa Presiden ke-7 benar-benar mengalami penderitaan setelah tidak lagi menjabat. Candaan itu kini berubah menjadi peringatan. Dan kode-kode yang dulu hanya dianggap angin lalu, kini menggema seperti gema dari masa lalu yang baru dipahami hari ini. Gus Dur seolah ingin berkata pada kita semua, kadang yang tampak lucu adalah yang paling serius. Setelah lebih dari 9 tahun memimpin Indonesia, Presiden ke-7 resmi mengakhiri masa jabatannya dengan prosesi yang megah. Namun di balik senyuman dan upacara kenegaraan yang tertib, aura ganjil mulai terasa sejak hari itu. Beberapa tokoh spiritual menyebut hari pelengserannya bukan hari biasa. Langit mendung padahal tak ada awan,
dan angin bertiup dari arah barat dengan tekanan berat. Dalam budaya Jawa, arah barat dikaitkan dengan dunia kematian atau dunia gaib. Maka ketika angin berhembus dari arah itu saat Presiden ke-7 turun tahta, banyak spiritualis meyakini bahwa itu pertanda sesuatu telah berubah dalam garis takdir bangsa, khususnya nasib orang yang baru saja melepaskan jabatannya. Sejak saat itu, sang mantan presiden jarang terlihat di publik. Ia yang dahulu begitu aktif di media sosial, mengunjungi berbagai daerah, kini lebih banyak berdiam di kediaman pribadinya. Wartawan mulai bertanya-tanya, namun tak satu pun yang mendapat akses untuk wawancara langsung. Sebuah kabut misteri seolah menyelimuti kehidupannya. Seorang mantan staf kepresidenan yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa beliau mengalami gangguan kesehatan yang tidak biasa. Bukan sekadar lelah atau stres politik. Ini lebih dari itu. Beliau seperti dibebani sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara medis, ujarnya. Kondisi kesehatan itu mulai memburuk dalam diam. Menurut informasi yang beredar di kalangan terbatas, setiap malam ia sulit tidur, dan seringkali terbangun sambil berkeringat dingin. Dalam beberapa kasus, ia disebut berbicara sendiri atau menatap kosong ke dinding selama berjam-jam. Seorang spiritualis dari Solo, Ki Warto, mengatakan bahwa kondisi ini menunjukkan adanya gangguan energi lintas masa. Menurutnya, sang mantan pemimpin membawa jejak konflik spiritual sepanjang masa jabatannya, dan semua beban itu baru jatuh ke tubuh dan jiwanya setelah kekuasaan dilepaskan. Gus Dur pernah menyampaikan bahwa jabatan presiden bukan hanya soal urusan negara, tapi juga menyangkut hubungan vertikal antara manusia dan langit. Siapa yang memegang kuasa besar, harus siap jika langit ikut menimbang, kata Gus Dur suatu malam kepada muridnya. Beberapa kiai host menyebut, sang presiden ke-7 mungkin tidak menyadari bahwa ia sedang melalui fase pembersihan jiwa, sebuah tahapan sunyi yang disebut bayang-bayang ilahi. Dalam fase ini, seseorang akan merasa tersesat, kehilangan arah, dan dihantui oleh pertanyaan yang tak ada jawabannya. Ketika kuasa dilepaskan, maka barulah segala tagihan muncul ke permukaan. Ada dosa kolektif, ada kesalahan yang tak sempat ditebus, dan ada keputusan-keputusan yang menyakiti banyak orang. Semuanya datang satu persatu dalam bentuk sakit, mimpi buruk, atau perasaan tidak tenang. Dalam tafsir Jawa kuno, seseorang yang menanggung kutukan tak terucap akan mengalami keheningan panjang setelah kejayaan. Ia akan dikelilingi oleh suara-suara dari masa lalu, rasa bersalah yang samar, dan ketakutan terhadap sesuatu yang bahkan tak dia pahami sepenuhnya. Menurut laporan spiritual lain, sang mantan presiden sempat memanggil seorang ahli ruqyah dari Yogyakarta. Namun, tidak ditemukan gangguan jin atau sihir. Sang peruqyah justru berkata pelan, "Ini bukan gangguan luar. Ini beban dari dalam yang belum ia terima." Warga sekitar kediaman Presiden ke-7 juga mulai resah. Setiap malam, sering terdengar suara gamelan lirih dari arah yang tidak jelas. Bahkan beberapa warga menyebut melihat sosok bayangan lelaki duduk bersila di bawah pohon mangga tua di depan rumah, mengenakan pakaian putih lusuh. Seorang dukun sepuh dari Banyumas mengatakan bahwa suara-suara dan bayangan itu adalah simbol. Ia sedang diuji oleh semesta. Bayang-bayang ilahi datang bukan untuk menakuti, tapi untuk mengembalikan keseimbangan. Kalau dia mau pasrah, semuanya akan reda, ujarnya. Sayangnya, proses menerima bukan perkara mudah. Bagi seorang pemimpin besar, melepaskan ego dan merendahkan hati di hadapan takdir adalah ujian sejati. Apalagi jika selama ini terbiasa dikawal, dihormati, dan diangkat tinggi oleh rakyat. Kini, ia harus berjalan sendirian dalam sunyi yang paling pekat. Gus Dur pernah berkata, "Jabatan itu seperti cahaya dari langit. Tapi kalau kau tidak punya naungan, kau akan terbakar olehnya." Dan mungkin, inilah saat di mana ramalan itu sedang menjadi nyata. Presiden ke-7 tidak hanya melepaskan kekuasaan, tetapi juga sedang menghadapi cahaya terakhir yang membakar dari dalam dirinya sendiri. Di sebuah pesantren tua yang terletak di lereng Gunung Raung, Banyuwangi, hiduplah seorang kiai sepuh bernama Mbah Nur Salam. Usianya sudah di atas 90 tahun. Namun suaranya masih lantang dan matanya tajam. Ia dikenal sebagai ahli firasat dan tafsir mimpi di kalangan para santri dan tokoh spiritual Jawa Timur. Mbah Nur jarang berbicara tentang politik. Namun suatu malam, ketika para santri sedang menyiapkan pengajian, ia tiba-tiba memanggil mereka dan berkata dengan nada lirih namun tegas, "Gus Dur sowan dalam mimpi." Beliau membawa pesan tentang pemimpin bangsa yang sedang diuji.
Para santri pun terdiam. Mereka tahu, Mbah Nur bukan sembarang orang. Ia pernah beberapa kali didatangi tokoh-tokoh besar dalam mimpi, dan setiap pesannya selalu terbukti dalam waktu dekat. Ketika ditanya siapa pemimpin yang dimaksud, Mbah Nur hanya berkata, "Yang ketujuh." Sudah waktunya ia dibersihkan. Menurut pengakuan Mbah Nur, dalam mimpi itu Gus Dur tampak duduk di sebuah kursi rotan, mengenakan sarung dan peci putih. Ia hanya berkata satu kalimat pendek, "Wong kui bakal oleh balasan sakwi selungguh, dudu mergo salah, tapi mergo zaman." Orang itu akan mendapat balasan setelah turun, bukan karena kesalahan, tapi karena zaman. Kalimat itu sangat dalam. Mbah Nur menjelaskan bahwa zaman memiliki kekuatan gaib sendiri. Dalam Islam Jawa, ada kepercayaan bahwa semesta mencatat energi setiap pemimpin. Ketika seorang pemimpin menabrak irama zaman, maka akan ada gesekan batin yang pada akhirnya berujung penderitaan. Gus Dur, menurut tafsir Mbah Nur, tidak sedang mengutuk atau menghukum. Ia hanya menyampaikan bahwa Presiden ketujuh telah membawa perubahan besar. Namun perubahan itu menimbulkan gelombang balik yang kini menghantam dirinya sendiri. Ini bukan hukuman, tapi proses penyelarasan. Para santri mulai mencatat mimpi itu dan menelaah setiap katanya. Beberapa dari mereka menyimpulkan bahwa penderitaan yang dialami sang mantan presiden bukan akibat dari dosa pribadi, melainkan karena membawa beban sejarah, beban bangsa, dan tekanan energi zaman yang sangat besar. Salah satu santri, Fakih, bertanya kepada Mbah Nur, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin itu sekarang? Mbah Nur menjawab pelan, diam, menyendiri, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Hanya dengan pasrah total, tubuhnya bisa selamat dari beban itu. Dalam budaya pesantren, fase diam dan menyendiri ini dikenal sebagai kholwat, pengasingan jiwa untuk menyatu kembali dengan sang sumber. Gus Dur sendiri semasa hidup sering melakukan kholwat, terutama saat mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Menurut Mbah Nur, jika sang presiden ketujuh mampu menerima keadaan ini sebagai proses ruhaniyah, maka tubuhnya akan sembuh perlahan. Tapi jika terus melawan, jika hatinya menolak kenyataan, maka penyakitnya akan menetap dan menjadi kutukan batin yang tak sembuh oleh obat. Dalam tafsir sufistik, penderitaan pasca kekuasaan adalah bentuk pemurnian jiwa. Seseorang yang pernah menempati posisi tertinggi akan diuji apakah ia sanggup melepaskan semua identitas duniawi dan kembali menjadi hamba yang hina di hadapan Tuhannya. Gus Dur, menurut Mbah Nur, sedang menjadi jembatan antara dunia fana dan akhirat, antara kekuasaan dan kesadaran. Maka pesan yang dibawanya lewat mimpi itu bukan hanya untuk sang mantan presiden, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa kekuasaan tak bisa dipisahkan dari tanggung jawab spiritual. Berita tentang mimpi Mbah Nur ini tersebar diam-diam di kalangan pesantren. Beberapa bahkan mulai menggelar doa khusus agar sang mantan presiden diberi ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi fase gelap ini. Bagi mereka, ini bukan soal politik, tapi soal kemanusiaan dan takdir. Seorang santri senior bahkan menyebut, mungkin Gus Dur masih menjaga bangsa ini dari alam sana. Lewat mimpi, lewat tanda, lewat rasa. Dan siapa tahu, penderitaan sang presiden ketujuh adalah bagian dari pembersihan bangsa yang lebih luas. Apapun yang sedang terjadi, satu hal yang diyakini oleh mereka yang paham ilmu firasat, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap pemimpin membawa amanah, dan setiap amanah pasti ada harga yang harus dibayar. Dan kini, ramalan Gus Dur yang dulu terbungkus dalam mimpi dan candaan, perlahan menjadi kenyataan yang menggugah nurani bangsa. Malam itu, di sebuah pesantren tua di Jombang, langit tampak tak biasa. Bintang yang biasanya tersebar merata mendadak membentuk formasi aneh, seperti simbol angka 7 yang memanjang ke utara. Para santri yang tengah melantunkan zikir pun menghentikan bacaannya dan menatap langit dengan takjub. Seorang kiai sepuh yang tengah duduk bersila di serambi pesantren berkata lirih, tandanya muncul lagi, seperti dulu saat Gus Dur berkata, Presiden ketujuh akan diuji setelah ia turun tahta. Isyarat langit ini segera tersebar ke berbagai penjuru melalui pesan-pesan WhatsApp para santri dan jaringan kiai tradisional. Banyak yang menghubungkannya dengan keadaan mantan Presiden Indonesia ketujuh yang belakangan dikabarkan mengalami sakit misterius. Padahal sebelumnya, ia terlihat sehat dan aktif, meski sudah tidak lagi menjabat. Seorang ulama karismatik dari Ponorogo, KH. Mahrus Al-Barzani, mengaku dalam sebuah forum tertutup bahwa dirinya pernah mendengar langsung dari Gus Dur mengenai sebuah pesan spiritual. Dalam pesan itu,
Gus Dur menyebutkan bahwa pemimpin ketujuh akan memikul beban spiritual yang berat setelah tidak lagi berada di tampuk kekuasaan. Beliau, Gus Dur, tidak menyebut nama, hanya bilang bahwa pemimpin itu akan mengalami penyakit yang tidak semua dokter bisa pahami. Penyakit itu bukan karena tubuh, tapi karena pusaran sejarah dan nasib bangsa yang harus ditebus, ujar KH. Mahrus sambil menitikkan air mata. Di waktu bersamaan, di Gunung Lawu, sekelompok pertapa melaporkan bahwa sejak bulan lalu mereka melihat bayangan sosok berpeci yang berjalan tertatih menaiki tangga batu menuju puncak. Dalam penglihatan mereka, sosok itu terus memegang dada kirinya, seolah menahan nyeri yang hebat. Tak ada suara, hanya gerakan pelan yang dipenuhi beban tak kasat mata. Isyarat-isyarat mistis ini memperkuat keyakinan sebagian masyarakat bahwa sakitnya Presiden ketujuh adalah bagian dari skenario spiritual yang jauh lebih dalam. Bukan semata-mata penyakit fisik, tapi penyakit negara yang terakumulasi dan jatuh kepada dirinya sebagai penebus. Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama yang dulu dekat dengan Gus Dur juga mulai angkat bicara. Salah satunya, KH. Mustafa Bisri atau Gus Mus, dalam sebuah pengajian menyebutkan bahwa Gus Dur memang seringkali berbicara tentang jejak sejarah yang mengulang dalam wajah berbeda. Kadang kita menganggap Gus Dur bercanda, padahal beliau sedang memberitahu masa depan dengan gaya tawa, ujar Gus Mus dalam forum itu. Presiden ketujuh ini memikul amanah besar, bahkan setelah ia tidak lagi menjabat. Banyak yang kemudian menggali kembali tulisan-tulisan lama Gus Dur, termasuk catatan-catatan pribadi yang ditinggalkan di yayasan miliknya. Dalam salah satu tulisannya, Gus Dur menulis sebuah kalimat yang kini dianggap sangat relevan. Kelak, seorang pemimpin akan tersungkur bukan karena kalah perang, tapi karena jiwa bangsanya lelah. Kalimat itu kini disalin dan disebarkan oleh banyak pengguna media sosial, bahkan dijadikan status oleh para santri dan aktivis pesantren. Mereka merasa bahwa kalimat itu adalah petunjuk tentang kondisi saat ini, tentang bagaimana sosok yang pernah begitu berkuasa, kini diuji dengan cara yang tak kasat mata. Tak hanya di kalangan santri, masyarakat awam pun mulai membicarakan hal ini. Di warung kopi, di masjid-masjid kecil, hingga di media-media alternatif, muncul diskusi intens tentang kebenaran ramalan Gus Dur yang disebut-sebut terbukti lagi. Mereka percaya bahwa Gus Dur memang punya karomah dalam membaca perjalanan bangsa. Sementara itu, pihak keluarga dari Presiden ketujuh tetap menutup rapat informasi soal kondisi kesehatannya. Namun, tekanan publik yang terus tumbuh akhirnya membuat salah satu kerabat dekat memberikan pernyataan singkat kepada media, beliau sedang dalam perawatan dan mohon doa dari semua pihak. Kalimat itu justru semakin menguatkan dugaan publik bahwa sakit yang diderita bukanlah sakit biasa. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini saatnya bangsa ini kembali merefleksikan ucapan-ucapan Gus Dur sebagai warisan spiritual? Beberapa media nasional mulai membuat segmen khusus tentang ramalan Gus Dur yang terbukti. Pakar politik, sosiolog, bahkan tokoh agama ramai-ramai memberikan pandangan. Namun tak sedikit pula yang menganggap ini hanya romantisasi berlebihan terhadap sosok Gus Dur. Tapi di hati masyarakat kecil, khususnya mereka yang pernah mencium tangan Gus Dur dan menyaksikan sendiri keanehan-keanehan spiritualnya, mereka tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bab kelima dari sebuah kisah panjang bangsa, yang dahulu sudah dituliskan oleh orang yang dianggap gila tapi sebenarnya jenius, Gus Dur. Setelah kabar tentang Presiden ketujuh jatuh sakit pasca lengser, banyak tokoh spiritual mulai menafsirkan ulang ucapan-ucapan Gus Dur yang dahulu dianggap sekadar guyonan. Namun bagi mereka yang mendalami dunia batin, kata-kata Gus Dur selalu mengandung isyarat. Salah satu pernyataan yang kini kembali diangkat adalah, Presiden ketujuh akan mengundang ujian besar setelah turun dari panggung kekuasaan. Sakitnya bukan sekadar fisik, melainkan cobaan jiwa bangsa. Di pesantren Tebu Ireng, para santri mengkaji ulang manuskrip dan catatan lisan para kiai sepuh tentang Gus Dur. Dalam salah satu pengajian malam Jumat, Kiai Ghazali menyebutkan bahwa Gus Dur pernah bercerita tentang simbol angin kering dari barat yang akan membawa penyakit tak kasat mata pada seorang pemimpin setelah ia melepas jabatan. Itu angin yang membawa karma, ucap Gus Dur saat itu, disambut gelak tawa, tapi kini justru membuat bulu kuduk meremang. Menariknya, saat Presiden ketujuh menjalani masa jabatannya, sering terjadi perubahan iklim yang tak biasa. Banjir, longsor, dan badai datang silih berganti. Gus Dur pernah mengatakan bahwa ketika pemimpin tidak sejalan dengan nurani rakyat, maka alam akan berbicara terlebih dahulu. Banyak yang menganggap kini adalah momen puncaknya. Di Gunung Lawu,
Seorang petapa bernama Eyang Mantra yang dikenal dekat secara spiritual dengan Gus Dur, menyampaikan bahwa sang guru pernah menitipkan pesan, "Waspadalah jika gunung berkabut dan langit merah sebelum petang, sebab itu pertanda pemimpin yang kau banggakan sedang bernegosiasi dengan takdirnya." Pada malam ketika sakit sang mantan presiden mulai merebak ke publik, hal aneh terjadi di beberapa titik. Di Jombang, kabarnya langit berubah kelabu padahal belum waktunya hujan. Beberapa warga melihat burung-burung gagak beterbangan tidak seperti biasa, seolah membawa kabar duka yang belum diumumkan. Sebuah artefak tua yang disimpan di Museum Nahdlatul Ulama juga menjadi bahan perbincangan. Artefak berupa tongkat kayu bertuliskan huruf Jawa kuno yang dahulu pernah disentuhkan Gus Dur pada air zam-zam kini memunculkan retakan halus. Beberapa santri percaya bahwa ini adalah bentuk peringatan dari alam spiritual bahwa waktu penggenapan ramalan sudah dekat. Sementara itu, para pemuka agama lain mulai menggelar doa bersama. Mereka percaya bahwa ramalan Gus Dur bukanlah untuk ditakuti, tapi untuk disikapi dengan keimanan dan kebijaksanaan. Beliau tak pernah menebar ketakutan, hanya peringatan lembut dalam bungkus humor, ucap seorang pastor di Kupang yang juga bersahabat dengan Gus Dur semasa hidupnya. Mbah Darmo, seorang dukun tua dari Banyuwangi yang juga mengagumi Gus Dur, mengaku pernah diberi pesan dalam mimpi oleh sosok yang menyerupai Gus Dur. Dalam mimpi itu, Gus Dur hanya berkata, "Presiden ke-7 akan menjalani puasa batin. Tapi jangan takut, sebab itu syarat bagi cahaya untuk kembali." Ucapan ini diperkuat oleh cerita dari beberapa tokoh agama lintas iman yang menyebutkan bahwa Gus Dur percaya akan adanya siklus spiritual dalam sejarah bangsa Indonesia. Akan ada masa ketika pemimpin jatuh, tapi justru itu membuka jalan bagi kesadaran baru di tengah rakyat. Demikian kutipan yang sering diulang dalam pertemuan antar umat beragama. Di media sosial, para pengagum Gus Dur mulai membuat kompilasi kutipan-kutipan beliau yang diakini berkaitan dengan kondisi Presiden ke-7. Beberapa potongan video ceramah lama Gus Dur mulai viral kembali, terutama yang mengandung kalimat samar dan simbolik yang kini dianggap relevan. Salah satu video memperlihatkan Gus Dur tertawa sambil berkata, "Presiden ke-7 itu kuat, tapi kadang lupa bahwa tubuhnya bukan besi. Rakyat tahu, Tuhan lebih tahu." Ucapan itu dahulu dianggap sebagai guyonan ringan, kini menjadi bahan renungan serius. Di lingkungan keraton-keraton Jawa, para abdi dalam mulai menyiapkan sesaji dan doa-doa khusus. Mereka percaya bahwa ketika pemimpin mengalami kesakitan, maka bagian dari tubuh bangsa juga ikut terguncang. Dalam adat Jawa, pemimpin adalah pancaran energi rakyatnya. Sejumlah paranormal menyarankan agar dilakukan ruatan nasional, yaitu ritual pembersihan energi kolektif bangsa. Mereka percaya bahwa penyakit yang diderita oleh sang mantan presiden bisa menjadi beban kolektif jika tidak disikapi dengan bijak. Namun tak sedikit juga yang mengingatkan agar masyarakat tidak larut dalam mistifikasi. Beberapa cendekiawan menegaskan bahwa Gus Dur mengajarkan keseimbangan antara logika dan spiritualitas. Jangan terlalu sibuk menafsirkan tanda, tapi sibuklah memperbaiki diri, ujar Profesor Nasruddin dari UIN Syarif Hidayatullah. Meski begitu, satu hal menjadi nyata. Gus Dur, dengan segala kelucuannya, telah meninggalkan jejak spiritual yang begitu dalam. Kata-katanya kini diputar kembali, ditafsirkan ulang, dan disandingkan dengan realita yang terjadi pada Presiden ke-7. Apakah ini hanya kebetulan? Atau benar-benar nubuat dari seorang wali yang terselubung dalam guyonan? Di tengah polemik yang terus bergulir, nama Gus Dur kembali menjadi buah bibir di kalangan para tokoh spiritual, budayawan, dan juga rakyat kecil. Banyak yang mulai menggali ulang arsip-arsip wawancara, ceramah, dan tulisan Gus Dur, berharap menemukan petunjuk lebih jelas mengenai ramalan misteriusnya tentang Presiden ke-7. Salah satu cuplikan video lama menunjukkan Gus Dur tersenyum, lalu berkata, "Presiden setelah SB itu akan kuat, tapi bukan dari tubuhnya. Ia akan diuji lewat sakitnya." Kalimat itulah yang kini diakini sebagai gambaran dari kondisi Presiden ke-7 setelah lengser dari jabatannya. Meski dulu banyak yang menafsirkan itu sebagai metafora tentang beban negara, kini tafsirnya menjadi lebih literal. Banyak orang menganggap bahwa sakit yang diderita Presiden ke-7 adalah bentuk nyata dari ujian takdir, sebagaimana telah digambarkan Gus Dur bertahun-tahun silam. Tak hanya itu, beberapa orang dekat Gus Dur pun mulai angkat bicara. Salah satunya adalah mantan santri di pesantren Tebu Ireng yang pernah menyaksikan langsung Gus Dur berkata, "Nanti ada seorang pemimpin, dicintai rakyat tapi akan kesulitan di masa tuanya, justru setelah kekuasaannya berakhir." Saat itu,
Mereka hanya menganggapnya sebagai guyonan khas Gus Dur. Namun sekarang, semuanya menjadi terasa nyata. Di berbagai pesantren, mulai diadakan pengajian khusus untuk mendoakan keselamatan bangsa dan para pemimpin yang sedang atau telah menjalankan amanahnya. Para kiai karismatik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Banten turut membacakan doa dan istighotsah, berharap sakit yang diderita Presiden ke-7 menjadi jalan untuk kesembuhan sekaligus introspeksi nasional. Media sosial pun tidak kalah riuh. Tagar ramalan Gus Dur sempat trending di berbagai platform. Banyak netizen mengunggah ulang potongan ceramah Gus Dur yang dianggap menyimpan makna tersembunyi tentang politik Indonesia. Beberapa bahkan menyusun kompilasi lengkap dari semua pernyataan Gus Dur yang secara tidak langsung menyentuh isu kesehatan, kekuasaan, dan transisi pemimpin. Sementara itu, para pakar politik mencoba meredam spekulasi publik. Menurut mereka, mengaitkan sakitnya seorang mantan presiden dengan ramalan adalah bentuk glorifikasi yang tidak sehat. Namun masyarakat seolah tidak peduli. Mereka percaya bahwa Gus Dur bukan hanya seorang tokoh politik, melainkan juga seorang wali yang ucapannya mengandung petunjuk masa depan. Seorang budayawan dari Yogyakarta, Kironi Wijaya, bahkan menyebut bahwa budaya Jawa memang syarat akan simbol dan pertanda. Sakit itu bisa jadi semacam lampu merah spiritual. Bisa juga bentuk peringatan bahwa ada yang belum selesai secara batin dari sang pemimpin dengan tanah airnya, ujar Kironi dalam sebuah diskusi budaya. Pandangan itu diperkuat oleh ritual yang diam-diam dilakukan di beberapa situs keramat, seperti Gunung Lawu, Imogiri, dan makam Gus Dur sendiri di Jombang. Para peziarah datang dengan harapan mendapat waskita atau penerangan batin. Mereka percaya bahwa dalam diam, roh para wali dan leluhur bangsa masih mengawal perjalanan republik ini. Menurut cerita beberapa peziarah, salah satu juru kunci di kompleks makam Gus Dur pernah bermimpi bertemu Gus Dur. Dalam mimpinya, Gus Dur berkata, "Jangan tangisi sakitnya. Itu bagian dari pengingat. Bangsa ini belum tuntas menyucikan hati para pemimpinnya." Mimpi ini menjadi viral dan diartikan sebagai pesan gaib. Di sisi lain, keluarga Presiden ke-7 terus berusaha menjaga privasi dan menjauhkan isu mistik dari keadaan mantan kepala negara tersebut. Mereka menegaskan bahwa kondisi kesehatan adalah urusan medis, bukan spiritual. Namun tak bisa dipungkiri, pengaruh Gus Dur masih begitu kuat dalam ruang batin masyarakat Indonesia. Pemerhati sejarah dan mistisisme Nusantara, Sinta Larasati, menjelaskan bahwa Gus Dur memang dikenal punya kepekaan spiritual tinggi. Banyak ucapannya yang semula dianggap gurauan, ternyata menyimpan hikmah besar. Itu yang membuat orang lebih percaya pada pesan-pesannya dibanding analisa para pengamat politik biasa, ujarnya. Sinta juga mengungkapkan bahwa Gus Dur pernah membaca kitab kuno karya para wali, yang isinya memuat silsilah kekuasaan Nusantara ke depan. Ia tahu urutan takdir pemimpin bangsa ini. Tapi tidak semua diucapkan secara langsung. Hanya lewat tanda-tanda, katanya. Dalam konteks ini, sakitnya Presiden ke-7 dipandang bukan sebagai akhir, tetapi justru awal dari babak baru. Banyak yang mulai menanyakan, apakah ini pertanda akan munculnya pemimpin baru yang disinggung dalam ramalan lain? Ratu Adil? Rakyat seakan diajak untuk tidak hanya fokus pada penyakit, melainkan juga merenung atas perjalanan bangsa. Apakah semua ini hanyalah kebetulan atau benar-benar bagian dari skenario besar takdir Indonesia? Babak ini mengantar kita pada pemahaman lebih dalam, ramalan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dimaknai. Dan dalam sakitnya sang presiden, tersimpan pesan sunyi dari Gus Dur yang mungkin belum selesai diurai. Ketika mantan presiden ke-7 itu jatuh sakit, langit di wilayah timur Jawa terlihat gelap secara tidak wajar. Warga sekitar menyebutnya sebagai awan Gus Dur. Bayangan mendung yang diyakini membawa pesan gaib. Di pesantren-pesantren, para kiai mulai mengaitkan kejadian tersebut dengan pesan-pesan spiritual yang pernah disampaikan Gus Dur puluhan tahun sebelumnya. Ada semacam kekhawatiran bahwa peringatan masa lalu tengah menampakkan bentuknya. Di sebuah pondok tua di Jombang, seorang santri bernama Hamim bermimpi melihat Gus Dur berdiri di sebuah jembatan, menunjuk ke arah barat sambil berkata, "Akan datang sakit yang menyingkap tabir." Mimpi itu tersebar cepat dan dipercaya sebagai isyarat lanjutan atas ramalan sang tokoh. Tak sedikit yang percaya bahwa sakitnya mantan pemimpin tersebut bukan murni perkara medis, melainkan bagian dari perputaran takdir bangsa yang pernah dibaca Gus Dur dengan mata batinnya. Kabar tersebut sampai ke telinga tokoh-tokoh politik dan spiritual.
Beberapa di antaranya bahkan mengunjungi lokasi tempat awan misterius itu muncul, berharap mendapatkan kejelasan. Namun awan itu menghilang dalam waktu singkat, menyisakan suhu dingin tak biasa dan hawa mencekam di seantero kawasan. Media sosial ramai dengan foto dan video awan tersebut, membuat perhatian publik kembali tertuju pada ramalan lama Gus Dur. Seorang pengamat politik spiritual dari Universitas Nahdli Nusantara menyatakan bahwa kejadian ini tidak boleh diabaikan. Menurutnya, jika ramalan tersebut terus terbukti secara simbolis, maka bangsa ini sedang berada di ujung suatu babak besar perubahan. Ia menambahkan, Gus Dur pernah berbicara dalam sandi. Bagi yang PK, semua ini bukan kebetulan. Tak hanya masyarakat awam yang heboh, sejumlah mantan pejabat mulai membicarakan ulang momen-momen saat Gus Dur melontarkan pernyataan-pernyataan metafisiknya. Di salah satu wawancara lawas yang kembali viral, Gus Dur mengatakan bahwa seorang pemimpin besar akan diselimuti ujian setelah melepaskan tampuk kuasa, dan sakitnya akan menjadi tanda penyucian terakhir. Para jurnalis investigasi mulai mengulik kembali arsip-arsip rekaman, dokumen, dan tulisan lama Gus Dur. Sebuah catatan ditemukan dalam bentuk tulisan tangan beliau yang belum pernah dipublikasikan ke publik. Isinya menyebutkan bahwa pemimpin ketujuh akan mengalami cobaan kesehatan yang akan membuka tabir besar tentang sistem kekuasaan dan arah bangsa. Sementara itu, kondisi mantan presiden yang sedang sakit dikabarkan semakin memburuk. Ia dirawat dalam isolasi ketat dan hanya beberapa orang terdekat yang diizinkan menjenguk. Hal ini semakin menambah kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari pandangan umum. Spekulasi bahwa sakitnya memiliki dimensi metafisik terus meluas. Di sisi lain, beberapa tokoh agama mengimbau agar masyarakat tidak larut dalam kepanikan atau mistifikasi berlebihan. Mereka mengajak semua pihak untuk mendoakan sang mantan pemimpin dan memohon kepada Tuhan agar bangsa ini diberi petunjuk serta keselamatan. Namun suara itu kalah kuat dibanding narasi mistis yang semakin membuncah di ruang digital. Tak lama berselang, seorang ulama karismatik dari Madura muncul dalam video pendek yang beredar luas. Dalam video itu ia berkata dengan lantang, "Ini bukan semata sakit. Ini bab besar dalam kitab takdir bangsa." Gus Dur sudah membaca halaman ini, bahkan sebelum tinta sejarah menuliskannya. Kata-kata itu membangkitkan rasa penasaran publik. Siapa sebenarnya yang dimaksud Gus Dur sebagai pemimpin yang akan diuji setelah lengser? Dan ujian seperti apa yang sedang berlangsung? Semua pertanyaan itu menyeruak dalam benak masyarakat yang haus akan kepastian di tengah kabut tanda-tanda zaman. Ketika malam turun dan angin bertiup lebih dingin dari biasanya, orang-orang mulai teringat pada pernyataan Gus Dur yang paling terkenal, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Kini, kata-kata itu terasa seperti gema dari masa lalu yang mengetuk pintu hati bangsa, mengingatkan bahwa di balik kekuasaan dan jabatan, ada jiwa yang sedang menanggung beban besar. Orang-orang pun berkumpul di pesantren, di surau, di ruang keluarga mereka masing-masing, mendengarkan kembali rekaman suara Gus Dur dengan penuh hikmat. Mereka merasa, meski jasad beliau telah tiada, suaranya tetap menjadi penuntun di tengah kekacauan batin dan keresahan sosial. Dalam satu sesi pembacaan tahlil untuk mendoakan mantan presiden yang sedang terbaring sakit, seorang habib berkata lirih, "Gus Dur tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kita memahami apa yang pernah ia ucapkan." Bab ini menutup malam dengan penuh perenungan. Di atas tanah Indonesia yang selalu penuh tanda, awan, angin, dan firasat menjadi bagian dari bahasa langit yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengamati dengan hati yang bersih. ASCGP. Di tengah malam yang sunyi, seorang mantan ajudan istana merasakan firasat ganjil. Ia terbangun karena mencium aroma kemenyan yang menyengat, padahal ia tinggal di apartemen bertingkat tinggi di Jakarta Selatan. Penasaran, ia menelusuri lorong apartemennya, namun tak menemukan sumber bau tersebut. Dalam diamnya, ia teringat akan cerita Gus Dur yang pernah mengingatkan bahwa, bila aroma masa depan mulai tercium, maka bangsa sedang menuju perubahan besar. Beberapa hari kemudian, masyarakat digemparkan oleh video CCTV di area makam Gus Dur. Rekaman itu menunjukkan sosok berjubah putih melintas, lalu menghilang di balik nisan tanpa jejak. Banyak yang percaya itu pertanda bahwa arwah Gus Dur sedang memberikan pesan kepada bangsa ini. Para santri dari Tebu Ireng pun melakukan doa bersama, memohon petunjuk agar bangsa ini dijauhkan dari kehancuran yang tersembunyi dalam peralihan kepemimpinan. Di sisi lain, seorang wartawan senior yang sempat mewawancarai Gus Dur saat masih hidup, membongkar kembali catatan pribadinya. Dalam satu halaman, tertulis jelas,
Presiden ketujuh akan jatuh dalam ujian setelah menanggalkan tahta. Jika ia tidak bersujud, langit takkan memberi ampun. Kalimat itu menggetarkan. Banyak yang menafsirkan bahwa penyakit yang diderita tokoh tersebut bukan hanya medis, namun juga spiritual. Sebagian pengamat spiritual Nusantara mulai menggelar ritual pemetaan energi Nusantara. Mereka menemukan bahwa pusat pusaran energi kini condong ke arah selatan Jawa, di mana konon tempat para leluhur berkumpul. Perubahan keseimbangan ini dianggap sebagai sinyal bahwa sesuatu yang besar tengah terjadi, dan bangsa ini harus waspada terhadap pergeseran takdir. Di ruang privat, para elit politik mulai membicarakan kemungkinan hadirnya sosok baru yang akan menggantikan figur lama. Namun bayang-bayang kutukan dan pesan gaib yang diwariskan Gus Dur membuat mereka tak tenang. Ketakutan akan mengulang sejarah 1965 dan 1998 menguat. Masyarakat bawah mulai melihat fenomena ini sebagai hukuman langit atas kesombongan manusia yang melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam satu kesempatan, seorang ulama sepuh dari Madura menyebut bahwa pemimpin yang menolak jadi manusia biasa setelah melepas jabatan akan disapa langit dengan cara yang tak biasa. Kata-kata itu viral, memantik diskusi di berbagai forum. Apakah sakitnya Presiden ketujuh adalah bentuk sapaan dari langit? Atau ini hanyalah kebetulan belaka yang dibalut tafsir mistik? Di kampung-kampung, para ibu mulai mengaitkan berita ini dengan mimpi mereka. Seorang ibu di Solo bermimpi melihat kerbau putih terperosok dalam lumpur, lalu ditarik oleh seorang pria bermata satu. Mimpi itu dianggap sebagai simbol bahwa sang pemimpin sedang tenggelam dalam ujian berat, dan hanya sosok bijak yang mampu menyelamatkannya. Tafsir-tafsir rakyat menjadi warna tersendiri dalam ramainya isu nasional. Di dunia maya, warganet membandingkan situasi ini dengan ramalan Nostradamus, Baba Vanga, hingga Prabu Jayabaya. Beberapa akun spiritualis meyakini bahwa pergantian zaman sedang berlangsung dan sosok yang akan datang bukan dari lingkaran politik saat ini. Ada nuansa kehadiran, manusia pilihan, yang tak terduga, membawa semangat baru dan mengguncang sistem lama. Seorang budayawan dari Yogyakarta menulis esai tentang sakit sebagai simbol pembalasan alam. Dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa sakit bisa menjadi penanda disharmoni antara manusia dan semesta. Ketika pemimpin mengabaikan suara rakyat dan akar tradisi, maka ia akan dihantam oleh kekuatan yang tak tampak, sebagai penyeimbang kosmos. Sementara itu, suara-suara dari pesantren di Jawa Timur menyerukan doa bersama selama 40 malam untuk keselamatan bangsa. Mereka meyakini bahwa perubahan besar tak bisa dihindari, namun bisa diarahkan agar tidak menjadi malapetaka. Di antara mereka, ada yang menyebut bahwa Gus Dur masih menjaga bangsa ini dari alam ruh, melalui pesan-pesan yang kini mulai terbaca oleh mereka yang jernih hatinya. Narasi tentang ramalan dan kenyataan mulai membaur dalam kesadaran publik. Batas antara fakta dan kepercayaan semakin tipis, menyatu dalam kecemasan kolektif. Tidak sedikit yang menyebut bahwa bangsa ini sedang melewati gerbang waktu baru, di mana pemimpin lama harus rela menjadi rakyat biasa, agar dapat disembuhkan dari luka yang tak terlihat. Bab ini tidak hanya menyuguhkan kabar tentang penyakit fisik, tetapi juga penyakit spiritual dan sosial yang selama ini tersembunyi. Gus Dur, yang dikenal suka bercanda namun juga dalam-dalam kata, tampaknya menyisakan pesan-pesan yang tak habis dicerna dalam satu generasi. Kini, pesan itu perlahan terbuka, menyusup ke lorong waktu yang dulu tak pernah dilirik. Semakin hari, semakin banyak tokoh yang bersaksi bahwa Gus Dur pernah memberi isyarat akan datangnya masa keruntuhan tahta setelah perayaan besar. Mereka menafsirkan ini sebagai pertanda bahwa masa keemasan yang dipaksakan tanpa fondasi spiritual akan runtuh dengan sendirinya. Dan kini, waktu tampaknya sedang membuktikan ramalan itu. Babak kehidupan Presiden ketujuh kini memasuki fase tak terduga. Dari puncak kekuasaan, ia kini duduk di kursi sunyi, dikelilingi misteri dan desas-desus tak kasat mata. Masyarakat menanti, bukan hanya kabar tentang kesehatannya, tapi juga apakah ia akan bersujud seperti yang dipesankan Gus Dur. Sementara itu, negeri ini terus berdenyut dalam teka-teki. Apakah semua ini hanyalah kebetulan? Ataukah kita sedang menyaksikan skenario takdir yang telah ditulis lama sebelum waktu kita dimulai? Bab berikutnya akan mencoba menjawab tanda-tanda itu. Setelah semua peristiwa yang terjadi, masyarakat Indonesia mulai merenungi pesan-pesan Gus Dur dengan perspektif yang berbeda. Sosoknya yang dulu dianggap nyeleneh, kini justru dilihat sebagai penyampai hikmah yang tersembunyi. Ramalannya tentang Presiden ketujuh yang jatuh sakit setelah purna tugas menjadi pembuka mata,
bahwa nasib bangsa seringkali terkait erat dengan dimensi spiritual dan sejarah masa lalu. Para ulama, budayawan, hingga pemimpin adat dari berbagai daerah menggelar doa bersama, memohon agar Indonesia senantiasa diberikan pemimpin yang sehat lahir batin. Doa mereka juga ditujukan kepada Presiden ke-7, agar diberi ketabahan dan kesembuhan, tak hanya secara fisik tetapi juga batin. Kesadaran bahwa kekuasaan hanyalah titipan mulai tumbuh di kalangan elit politik yang selama ini terjebak dalam ambisi dan persaingan tak sehat. Di tengah hiruk-pikuk wacana politik yang kembali memanas menjelang masa kepemimpinan baru, bayangan Gus Dur justru semakin sering muncul di berbagai forum. Kisahnya, candanya, dan ramalannya mulai dikaji ulang dalam diskusi kampus, pesantren, hingga media sosial. Ada rasa rindu terhadap gaya kepemimpinan yang mengedepankan kemanusiaan dan kejujuran meski penuh kontroversi. Salah satu pesan terakhir Gus Dur yang kini kembali viral adalah tentang pentingnya menjaga akal sehat dan keberanian menyuarakan kebenaran, meski harus berbeda pendapat. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Kata-katanya kembali digaungkan di berbagai spanduk aksi damai. Kalimat itu kini dirasa menjadi bekal moral yang paling relevan dalam situasi bangsa yang tengah mencari arah. Presiden ke-7, meski dalam kondisi melemah, disebutkan masih sering meminta berita tentang situasi bangsa. Ia berharap, masa sulit yang ia alami bisa menjadi pelajaran, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi seluruh pemimpin masa depan. Ia tak ingin dikenang hanya karena kekuasaannya, melainkan karena niatnya membangun negeri ini, meski harus jatuh di tengah jalan. Rakyat perlahan mulai mengerti bahwa tak ada pemimpin yang sempurna. Kesalahan yang terjadi bukan untuk dirajam tanpa ampun, tapi untuk dikaji dan dijadikan titik balik menuju kematangan demokrasi. Ramalan Gus Dur, dengan segala misterinya, bukan sekadar peringatan gaib, tetapi cermin dari nurani bangsa yang lama tertidur. Harapan pun menyala dari berbagai penjuru. Generasi muda tak ingin larut dalam fanatisme buta, melainkan mulai menulis ulang masa depan dengan idealisme dan keberanian baru. Mereka ingin membangun bangsa yang adil, beradab, dan menghargai sejarah, termasuk warisan spiritual dari tokoh seperti Gus Dur. Cerita tentang Presiden ke-7 yang terbaring sakit menjadi semacam pengingat bahwa kekuasaan tak pernah abadi. Kursi yang kini kosong akan diisi oleh generasi penerus. Dan bagaimana mereka bersikap akan menentukan apakah bangsa ini akan bangkit atau kembali tersesat. Tugas rakyat adalah terus mengawal, mendoakan, dan mengkritik bila perlu, demi kebaikan bersama. Dan di antara semua itu, nama Gus Dur akan terus hidup. Bukan hanya sebagai mantan presiden, tapi sebagai penutur zaman yang menyampaikan pesan dengan caranya sendiri. Misteri ramalannya akan tetap menjadi bahan renungan, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijadikan pedoman dalam langkah. Dengan berakhirnya bab ini, cerita tentang ramalan Gus Dur tak benar-benar berakhir. Ia akan terus dibaca ulang, didiskusikan, dan dicerna ulang oleh mereka yang ingin mengerti bahwa politik bukanlah segalanya, dan bahwa takdir bangsa bisa ditentukan oleh hal-hal yang tak kasat mata. Indonesia menatap masa depan dengan doa, harapan, dan pelajaran dari masa lalu. As ChatGPT